Assalamualaikum sahabat Pelayangan TV dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya di channel Pelayangan TV, channelnya para kicau mania dan mancing mania. Oke teman-teman, setelah beberapa hari tidak bisa bermain bolang ke pasar burung atau kios burung, alhamdulillah kali ini saya bisa sampai di kios burung lagi. Dan kali ini saya sangat tertarik dengan dua kandang ombyokan yang berisikan burung gelatik batu ya teman-teman ya. Jadi gelatik batu salah satu burung masteran terfavorit yang sampai saat ini masih sangat digemari oleh para kicau mania, karena memang suara masterannya itu sangat bagus untuk burung-burung kontes ya teman-teman. Ada yang poci, suca hijau, kemudian ada cendet atau pendet, ada juga murai batu. Jadi materi yang dibawakan oleh gelatik batu ini sangat cocok untuk burung-burung kontes jagoan Anda teman-teman, sehingga banyak sekali peminat dari burung gelatik batu ini. Ya sahabat Pelayangan TV dimanapun kalian berada, sebelumnya bantu subscribe dulu channel Pelayangan TV biar saya lebih semangat dalam memberikan informasi-informasi seputar burung kicau ya teman-teman, sehingga ya kita bisa saling bersimbiosis, kita bekerja sama. Saya menyampaikan informasi dan saya juga membutuhkan subscribe dari Anda agar channel ini lebih berkembang dan lebih maju lagi. Oke teman-teman, jadi ini ada dua kandang ombyokan yang berisikan full gelatik batu ya teman-teman. Namun ini gelatik batunya campur-campur kondisinya. Jadi ada yang mulus, ada yang utuh, ada yang bondol, ada yang dewasa, ada yang muda, bahkan ada juga yang sakit. Jadi ini kondisinya sangat komplit ya teman-teman. Namun demikian, sekali lagi sebagai pembeli kita harus cerdas dalam memilih burung bahan ya teman-teman, karena pemilihan burung bahan yang tepat itu juga akan memudahkan kita dalam memiliki burung gelatik batu ombyokan namun bisa cepat berbunyi dan gacor ya teman-teman. Jadi ada beberapa tips ataupun paten yang bisa kita terapkan dalam memilih gelatik batu ombyokan. Kalau kita menginginkan suara variasi, kicauan variasi yang bagus, kemudian volume yang kencang, maka kita akan menjatuhkan pilihan pada burung gelatik batu yang berjenis kelamin jantan ya. Nah, kita akan bahas lagi bagaimana sih ciri-ciri gelatik batu yang jantan. Nah, kalau teman-teman belum tahu, maka akan saya kasih tahu ya teman-teman. Jadi ini menurut pengalaman pribadi, bahwa gelatik batu jantan dan betina itu sebenarnya sangat mudah sekali jika kita langsung memantaunya. Karena ada ciri fisik yang bisa kita amati yang sangat berbeda antara yang jantan dan betina, khususnya bagi gelatik batu yang sudah berumur agak dewasa. Jadi belum sudah full gitu ya warnanya. Jadi untuk gelatik batu jantan, satu pasti memiliki dasi ataupun garis hitam dari bawah sampai ke dubur itu pasti nyambung ya. Jadi garisnya, dasinya itu pasti dari dada sampai ke belakang itu nyambung dan tidak putus-putus, itu sudah pasti dia berjenis kelamin jantan. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu contoh gelatik yang sudah dipastikan jantan dan berjenis dan usianya cukup muda ya teman-teman. Jadi bulunya gelatik batu itu yang bagian kepala putih itu masih agak kuning-kuningan. Jadi bukan putih yang putih polos, putih bersih ya. Tapi kalau sudah dewasa memang nanti putihnya lebih tebal. Lalu ciri yang kedua bisa kita amati dari posturnya teman-teman. Jadi kalau gelatik jantan tuh secara otomatis posturnya akan lebih besar dan panjang dibandingkan dengan gelatik batu yang betina. Itu sudah rumus ya teman-teman. Kemudian kalau dari paruh, biasanya gelatik batu yang jantan itu pasti memiliki paruh yang lebih panjang teman-teman daripada gelatik yang betina. Kemudian dari segi warna hitamnya pun hitam ngeblok di punggung. Kemudian dari warna abu-abu di sayapnya itu juga berbeda. Kalau betina itu cenderung lebih pudar, tapi kalau jantan tuh warnanya lebih solid gitu ya teman-teman. Kemudian dari segi kepala gelatik jantan itu pasti berukuran lebih besar ya.
Kemudian dari matanya pun juga demikian. Jadi gelatik jantan memiliki mata yang lebih tajam, lingkar mata yang lebih lebar, dan matanya biasanya lebih belu atau lebih keluar gitu ya. Itu akan sangat bagus jika kita menemukan bahan gelatik batu yang seperti itu. Nah, untuk harga gelatik batu bahan di sini teman-teman, jadi ini yang utuh itu dijualnya Rp40.000. Harga jualnya, namun itu belum dinego ya teman-teman. Nanti kalau dinego paling jatuhnya 35.000. Sedangkan untuk yang bondol atau tidak punya ekor itu dibanderol dengan harga Rp35.000. Itu masih bisa nego. Jadi kita masih bisa nego di kios burung ini. Sekali lagi, kalau untuk gelatik jantan yang ombyokan itu memang kita harus lebih jeli dalam mengamati gerak-geriknya, karena kalau gelatik ombyokan itu rata-rata mereka semuanya burung yang cukup agresif atau giras ya teman-teman. Jadi suka terbang-terbang kalau kita amati. Maka tips yang pertama adalah kita mengamati atau ngombyok burung gelatik jangan terlalu dekat. Kita kasih jarak setengah meter saja, kita sambil mengamati mana burung gelatik yang paling dominan, kemudian mana burung gelatik yang berpostur besar, dan burung gelatik mana yang makannya banyak, lalu dia fisiknya juga sehat. Karena sekali lagi kalau ombyokan itu kita benar-benar harus teliti ya teman-teman. Jadi kalau di ombyokan tuh burung giras itu sudah sangat lumrah. Makanya kalau kita berani ngombyok burung bahan, berarti kita harus berani menanggung resiko bahwa burungnya itu pasti akan lebih giras daripada hasil lolohan. Lalu teman-teman, kalau untuk memilih burung gelatik ombyokan yang jantan yang bagus ya, itu pastikan kalian memilih gelatik dengan gerak-gerik yang tidak begitu giras atau tidak begitu agresif, misalnya seperti ngelowo atau ngelowo ya. Kalau bahasa sini ngelowo itu berarti dia suka seperti merambat di kandang, itu kurang bagus ya. Kemudian carilah gelatik batu dengan karakter yang dia tipe-tipe yang fighter ataupun dia penguasa. Jadi ketika ada kawannya datang itu pasti dia akan usir, yaitu menunjukkan bahwa dia memiliki karakter yang fighter dan mentalnya sangat bagus. Inilah yang dibutuhkan bagi kita para kicau mania yang akan ngombyok gelatik batu. Karena gelatik batu ini termasuk burung yang dia agresif kepada sesama gelatik. Jadi dia bahkan bisa melukai sesamanya. Makanya di sini ada burung yang sampai tidak bisa melihat karena matanya itu mungkin dipatuk oleh temannya. Jadi kalau untuk memilih gelatik batu ombyokan, yang perlu kita perhatikan adalah dari segi posturnya, kemudian gerak-geriknya, lalu bagaimana karakternya di kandang ombyokan. Kalau dia posturnya bagus, kemudian karakternya dia suka mengusir teman-teman yang mendekat, berarti itu adalah salah satu ciri utama dari gelatik batu jantan yang bagus. Dan itu bisa dipastikan pasti dia akan lebih cepat berbunyi dan mentalnya juga akan bagus. Lalu untuk perawatannya pun juga menyesuaikan ya. Jadi kalau burung gelatik itu kita furkan dulu, karena rata-rata di sini belum makan fur. Jadi kita latih si gelatik untuk makan fur dulu. Setelah itu baru kita menggunakan terapi lapar atau terapi semprot untuk sedikit menjinakkan burung gelatik ini. Karena burung gelatik termasuk burung yang susah jinak ya teman-teman. Bahkan dari lolohan pun akan menjadi burung yang kipan ataupun giras mapan. Jadi ini adalah salah satu tantangan kenapa burung gelatik disukai namun juga banyak dibenci, karena gerak-geriknya yang terlalu giras. Jadi itu teman-teman, pada intinya kalau kita mau ngombyok burung gelatik ya jangan terburu-buru. Kita cari, benar-benar cari, kita pilih 1 atau 2 burung gelatik yang terbaik di antara yang baik-baik. Jadi rumusnya ngombyok itu gitu. Jadi kita jangan hanya mencari yang jantan, tetapi carilah yang jantan namun dia juga bagus. Nah, seperti ini masih muda ini teman-teman. Nah, yang di depan saya ini, ya dia masih cukup muda, artinya belum dewasa banget, namun dia memiliki postur yang cukup bagus. Nah, ini di pojok, lalu dia turun terbang lagi, ya itu di pojok. Nah, ya dia ke bawah, dia mengambil makanan meskipun saya berada di dekatnya. Secara postur dilihat sekilas saja dia sudah kelihatan bahwa dia itu sangat besar ya dibandingkan teman-temannya.
Makanya itu salah satu burung gelatik yang menurut saya itu sangat bagus untuk kita pilih. Nah, seperti yang dipilih teman saya ini juga lumayan ini teman-teman. Tapi beda kandang ya. Jadi kalau saya ke kandang tadi, kandang merah, sekarang di kandang hitam ini juga menemukan satu burung ekor gelatik calon bahan yang prospek ya teman-teman. Jadi bisa dilihat tadi udah disemprot ya, sekarang kita diambil. Nah, kita akan cek apakah dia jantan satu. Iya, ini lihat ya teman-teman, dasinya tembus sampai ke bawah, sampai kloaka. Dari dada sampai ke dubur itu dia tembus. Nah, itu tembus meskipun dia masih muda ya teman-teman. Jadi ini sudah pasti prediksi kuat jantan, kepalanya juga besar dan dia galak teman-teman. Nah, ya ini sangat bagus untuk kita pilih sebagai burung gelatik pilihan ya teman-teman. Tuh. Nah, untuk yang satu tadi, yang ini belum, masih kita pantau. Karena apa? Karena nah ini malah ada satu ekor gelatik lagi yang cukup bagus, namun dia sudah berumur teman-teman. Nah, untuk pemilihan gelatik bagaimana yang bagus? Apakah yang muda ataukah yang dewasa? Bagi saya, meskipun itu muda ataupun dewasa, yang penting dia memiliki ciri-ciri seperti yang saya katakan tadi ya teman-teman. Jadi fisiknya bagus, gerak-geriknya lumayan mapan, dan dia memiliki tipikal fighter atau penguasa yang bagus. Tipe-tipe petarung itu pasti akan bagus di pelihara. Jadi usahakan memilih gelatik yang besar, yang menguasai koloni, dan dia juga lahap makannya ya teman-teman. Ada satu kasus gelatik itu sukanya mati mendadak teman-teman. Jadi ketika kita ngombyok belum makan full, bahkan dia sudah makan full, tapi selang 1 atau 2 hari bahkan dia langsung mati tanpa ada sebab. Itu adalah ciri khas dari gelatik ya teman-teman. Makanya kita harus memilih bahan yang benar-benar sehat, baik secara fisik maupun mental. Kalau yang stres itu biasanya dia suka nabrak-nabrak kandang, kemudian dia suka berada di bawah, itu kurang bagus. Jadi usahakan memilih gelatik batu yang seperti yang saya katakan tadi. Meskipun itu bukan paten, namun ini adalah pengalaman pribadi, dan insya Allah nanti akan bagus ketika kita pelihara. Oke teman-teman, saya kira itu dulu tips dari saya ataupun pengalaman dari saya. Semoga membantu dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika ada kesalahan, tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini adalah pengalaman pribadi, dan mohon koreksinya di kolom komentar ya teman-teman. Sekali lagi, bantu subscribe channel Pelayangan TV dengan cara klik tombol subscribe dan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Pelayangan TV. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pelayangan TV.